Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya pagi ini eh, mau memberikan solusi kepada Bapak Ibu ya. Karena di dalam perpajakan dengan Kotek ini kan ada banyak sekali masalah error ya Bapak Ibu ya. Kita tidak bisa PBK ke JJP online, ke Kotek juga tidak bisa pada awalnya ya. Nah, saya akan memberikan solusi bagaimana PBK dari pajak UMKM ya Bapak Ibu ya, kode 411128 dengan kode jenis setorannya 420. Nah, kita lihat ya Bapak Ibu ya. Saya share screen ya. Nah, sebentar lagi akan terlihat ya Bapak Ibu ya. Oke, ini sudah terlihat ya Bapak Ibu. Ini gambarannya kotak ya pada saat kita mau PBK. Nah, kita pilih menu di pembayaran Bapak Ibu ya. Nah, kita ambil klik formulir restitusi pajak Bapak Ibu. Kalau kita mau PBK ya. Oke, nanti dia akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Kita klik lagi karena dia nggak mau formulir restitusi pajak ya Bapak Ibu ya. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya tadi tidak berhasil, dicoba-coba lagi tadi Bapak Ibu ya. Klik formulir restitusi pajak tadi ya Bapak Ibu. Klik-klik sampai dia muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, surat permohonan ya, pengembalian kelebihan pembayaran. Karena apa? Karena perhitungan pajak yang tidak seharusnya terutang Bapak Ibu ya. Kita ambil aja contoh misalnya nih ya, contoh surat permohonannya. Saya ketik misalnya 12 misalnya ya, garing EKU misalnya, garing 07 misalnya ya, garing lagi 25 misalnya. Ya, ini terserah Bapak Ibu ya di dalam suratnya ya. Ini asal aja ya. Nah, ini saluran penyampaian permohonan kita klik Bapak Ibu ya. Kita klik sampai dia muncul Bapak Ibu. Nah, sebelumnya tanggal permohonan ya tanggal hari ini di mana pada saat Bapak Ibu menjalankan PBK atau formulir restitusi pajak ya. Ini dia belum muncul ya. Nah, sekarang udah muncul ya. Saluran penyampaian permohonan adalah daring ya Bapak Ibu ya. Seterusnya kita masuk ke di sini email ya. Ini asal aja ya Bapak Ibu ya. Oke, saya ketik ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu sudah diisi emailnya, email perusahaan kita ya Bapak Ibu ya. Ini status penandatanganan Bapak Ibu. Di sini kan awalnya wajib pajak ya. Nah, kita ganti Bapak Ibu. Kita ganti menjadi wakil wajib pajak pengurus Bapak Ibu ya. Nah, di sini muncul wakil wajib pajak pengurus ya Bapak Ibu. Nanti akan muncul ya Bapak Ibu namanya, nama nama penandatanganan, nomor teleponnya, kantor pajaknya di mana gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah itu di bawahnya kita hal pengembalian kita klik di sini Bapak Ibu. Nah, saya anjurkan kita pilih yang nomor 3 Bapak Ibu ya. Ini. Kalau untuk PBK, PPh pasal pasal 41128, kode jenis setorannya 420, kita masuk di sini ya Bapak Ibu ya. Jadi gini, di dalam suatu perusahaan, kalau misalnya dia omsetnya sudah lebih dari 500 juta atau 4,8 miliar Bapak Ibu, kita tidak usah bayar lagi pajak UMKM yang 0,5% atau 1% itu Bapak Ibu ya. Nah, tapi kalau misalnya terlanjur, misalnya omset kita 6 miliar dan kita terlanjur bayar PPh pasal UMKM Bapak Ibu ya, 41128 kodenya jenis setorannya 420. Nah, kita bisa PBK-nya di sini dengan pengembalian restitusi ya Bapak Ibu ya di Kotek. Nah, kita pilih
yang ini ya Bapak Ibu ya, nomor 3 ya. Namanya pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang terkait pembayaran yang dipersamakan dengan pelaporan Bapak Ibu ya. Karena kita sudah bayar pajak UMKM-nya, ternyata omset kita lebih dari 4,8 miliar. Nah, dipersamakan dalam laporan ya. Kita pilih yang nomor 3 ini. Klik aja. Nah, sudah dia masuk. Nah, di sini pilih kodenya tadi Bapak Ibu ya. Kode akun pajaknya. Kita pilih 41128 ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu ada mau PBK di pajak PPh yang lain atau PPN, di sini ada kodenya ya. Kebetulan saya pajak UMKM 41128. Nah, jenis setorannya tadi yang saya katakan 420 di sini ya. Tapi tergantung Bapak Ibu mau PBK yang mana, pengembalian restitusi pajak yang tidak seharusnya terutang ya. Sudah, kita masa dan tahun pajak kita pilih Bapak Ibu. Nah, di sini kan muncul dari tahun 1940 Bapak Ibu ya. Kita nggak bisa ketik di situ, kita scroll ke bawah aja pelan-pelan. Ya, di sini lihat kita 2014, kita majukan lagi, majukan lagi, majukan lagi. Nah, sampai 2024 karena saya mau PBK pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang UMKM itu ya Bapak Ibu ya. Ya, kebetulan saya di bulan 12 ya. Ini bisa satu-satu ya. PBK Januari, Februari, Maret, dan saya sudah selesai semua, tinggal Desember ya. Kita pilih yang Desember nih Bapak Ibu. Kita lihat Desember di mana. Nah, ini dapat Desember 2024 ya. Sudah masuk. Kita pilih mata uangnya Bapak Ibu. Jangan lupa. Karena kita tinggal di Indonesia, tentu pilih rupiah. Jangan pilih dolar Amerika ya Bapak Ibu ya. Nggak nyambung nanti. Nah, setelah itu dia muncul sendiri ya Bapak Ibu ya. Pelaporan melalui pembayaran. Ya. Nah, kita tambah data. Nah, dia muncul kewajiban pajak lain pelaporan melalui pembayaran pendapatan PPh final ya tadi ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini keluar yang saya sudah bayar pajak UMKM Desember tahun 2024 ya. Sebesar Rp12.850.497. Nah, di sini kita tinggal pilih rekening kita Bapak Ibu. Kalau saya sudah ada, jadi tinggal pilih aja ya Bapak Ibu ya. Nah, muncul kayak seperti ini. Saya pilih ya Bapak Ibu ya. Sudah masuk tuh ya, sudah masuk nama bank, nomor rekening, nama pemiliknya ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini yang paling penting Bapak Ibu ya. Di sini untuk kita upload yang data-data yang terpentingnya hanya 2 Bapak Ibu ya. Berarti perhitungan pajak yang seharusnya tidak terutang sama surat kuasa khusus nih Bapak Ibu ya. Di sini ya, yang lainnya bisa sesuai yang Bapak Ibu perlukan ya. Yang penting yang surat kuasa ini harus nih Bapak Ibu ya. Jadi kan saya pilih 2 nih, perhitungan pajak yang seharusnya tidak terutang ini sama surat kuasa khusus. Tapi kalau Bapak Ibu tentang yang lain, berarti surat kuasa khusus ini harus ada, satunya pilih yang lain ya Bapak Ibu, atau yang 2-nya pilih yang lain ya. Kebetulan saya pajak UMKM pasal kode akunnya 41128, kode jenis setorannya 420. Seharusnya saya tidak bayar karena omset saya lebih dari 4,8 miliar. Nah, jadi saya pakai ini. Kita unggah Bapak Ibu. Siapkan dulu datanya ya. Nah, di sini Bapak Ibu. Di sini muncul detail dokumennya ya. Tindakan add new dokumen, betul. Ini kita nggak usah apa-apain ya. Nama jenis dokumen kita tinggal pilih. Nah, kebetulan di sini ada banyak-banyak macam-macam ya Bapak Ibu ya. Tapi karena saya sudah hafal, saya tinggal klik aja namanya dokumen pendukung surat Bapak Ibu ya. Nah, surat ini ada otomatis, ada manual.
Kalau misalnya kita kirim di Kotek itu otomatis, tapi kalau kita buat secara manual ada materainya, kita pilih begini. Dokumen pendukung surat wajib pajak manual, Bapak Ibu ya. Nah, oke. Kita samain dengan tadi yang kita buat ubah-ubah tadi data ya kodenya ya Bapak Ibu ya. Sama dengan yang tadi ya. Nah, ya. Ini sudah masuk. Ya kan? Nah, pengirimnya misalnya siapa nih ya? Misalnya aja ya, misalnya ya. PT apa nih misalnya ya. Suka-suka Bapak dah ya. Ini saya coba ya. Oke, sudah masuk deskripsinya Bapak Ibu. Tulisnya begini ya. Pengembalian pajak seharusnya tidak terutang. Tadi kan Desember, kita tulis Desember 2024 Bapak Ibu ya. Nah, penerimanya misalnya KPP Pratama, misalnya Serpong misalnya Tangerang ya. Tergantung dari masing-masing perusahaan Bapak Ibu ya. Nah, di sini catatan komentar ya, bilang aja segera lakukan pengembalian pajak seharusnya tidak terutang Desember 2024 Bapak Ibu ya. Udah tuh kita pilih jenis pajaknya. Jenis pajaknya karena kita badan perusahaan kita pilih. Kita pilih PPh badan Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu mau PBK, PPN, PPN nih ada ya. Nah, di sini saya pilih PPh badan Bapak Ibu ya. Tahun pajaknya, ya tahun pajaknya tergantung Bapak Ibu. Tapi kalau saya ini tahun 2024 ya. Nah, masanya, masa pajak saya pilih yang Desember Bapak Ibu ya. Nah, ini yang pertama, mengarsipkan upload file ya. Kita pilih file. Kita pilih file. Nah, saya sudah siapkan ya Bapak Ibu ya. Saya pilih yang 12 karena Desember. Masuk. Nah, sudah masuk. Jangan lupa simpan Bapak Ibu. Tik. Nah, ya. Nah, dokumen successful ya Bapak Ibu. Ini yang pertama sudah, yang kedua surat kuasa kita unggah lagi nih Bapak Ibu ya. Unggah. Kita sama tadi ya Bapak Ibu ya. Dokumen pendukung surat. Pilih yang wajib pajak manual. Nomor dokumennya misalnya kita 12 EKU misalnya 1725 ya. Kita bedain dikit. Tadi kan di sini yang pertama 07. Jadi ini 7 aja ya Bapak Ibu ya. Oke, nama pengirimnya kita coba aja. Ya, coba-coba aja Bapak Ibu. Masukkan nama itunya, nama PT-nya. Kita deskripsi dokumennya kita seperti yang pertama ya, pengembalian pajak seharusnya tidak terutang Desember 2024. Penerimanya siapa ya, tergantung Bapak Ibu KPP di mana ya. Pratama Serpong Tangerang misalnya ya. Lanjutkan misalnya, lanjutkan pengembalian pajak seharusnya tidak terutang Desember 2024 ya. Nah, setelah itu sama kita pilih jenis pajaknya tadi PPh badan ya Bapak Ibu ya.
Nah, di sini kita masukkan tahun pajaknya tahun 2024 sama seperti yang awal ya. Yang pertama masanya ya Desember ya. Nah, kita pilih lagi filenya ya. Filenya yang mana? Kita pilih ya Bapak Ibu ya. Nah, kita pilih ini kan ini 12 kan. Open, masuk, sudah ya Bapak Ibu ya. Kita simpan. Nah, successful Bapak Ibu upload ya. Langkah terakhir karena dari atas sampai bawah sudah, kita dua ini aja Bapak Ibu, yang lain kita nggak terlalu penting. Kita langsung submit. Nah, kasus berhasil dibuat Bapak Ibu, puji Tuhan ya. Nah, di sini muncul nomor kasusnya ya, C0005768074. Kita unduh BPS-nya Bapak Ibu, jangan lupa nggak unduh. Ya, kita unduh bukti elektroniknya ya. Muncul tuh di bawah sini Bapak Ibu, sudah berhasil kita PBK, PPH, final UMKM ya Bapak Ibu ya. 411128, jenis setorannya 420. Nah, muncul. Nah, sudah muncul ya Bapak Ibu ya bukti penerimaan elektroniknya ya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Saya untuk kopi simpan ya Bapak Ibu ya. Desember 2024. Di mana? Di sini. Di filenya Bapak Ibu ya. Nah, ya, save. Udah selesai. Udah selesai, aman. Kita tutup. Ini juga kita tutup Bapak Ibu ya. Udah selesai Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu. Saya mau balik ke atas ini. Nah, ini sudah selesai ya Bapak Ibu ya. Tapi ini. Nah, di sini saya balik ke atas. Saya tutup Bapak Ibu ya. Saya tutup. Muncul lagi seperti semula pembayaran tadi ya. Kalau misalnya mau lanjut ya Januari 2025 misalnya. Tekan lagi ya Bapak Ibu ya, pembayaran, pilih ya, pilih formulir restitusi pajak dan seperti yang tadi ya Bapak Ibu ya. Oke, saya stop share ya. Begitu ya Bapak Ibu ya, mudah-mudahan solusi error untuk PBK jenis kode akun pajak apa bisa teratasi ya. Tadi saya sudah contoh pajak UMKM yang harus di PBK. Nah, Bapak Ibu di konteks ini kita tidak bisa PBK lagi Bapak Ibu ya, nggak bisa. Tapi kita melalui formulir restitusi pajak ya Bapak Ibu ya, dikembalikan yang seharusnya tidak terutang. Begitu Bapak Ibu. Atau bisa juga masukin di deposit pajak Bapak Ibu ya. Bisa ya. Oke, siap. Sekian terima kasih. Semoga ini bermanfaat ya Bapak Ibu ya. Salam. Tuhan memberkati Bapak Ibu ya.